Kali ini, kita akan membahas salah satu senapan serbu yang eksis di era Perang Dingin, khususnya bagi negara yang kontra dengan Soviet. Senapan tersebut adalah Fusil Automatic Lager atau yang lebih familiar dengan sebutan FN FAL. Pada awal kemunculannya, ia sering dikenal secara luas sebagai senapan tempur. Tetapi fakta yang sebenarnya membuktikan bahwa ia merupakan salah satu senapan serbu generasi pertama yang sukses diproduksi oleh pabrikan FN Herstal, Belgia. Dengan jumlah produksi yang fantastis, senapan ini menjelma menjadi senjata sejuta umat bagi negara aliansi NATO, baik itu selama berlangsungnya era Perang Dingin hingga era modern seperti sekarang. Kehadirannya juga mengilhami perkembangan beberapa senjata modern yang muncul setelahnya, seperti FN, FNC, dan juga senapan serbu lainnya. Bahkan, lahirnya beberapa varian-varian baru FN FAL yang terus diproduksi sampai sekarang tak lepas dari kesuksesan pada masa-masa kejayaannya dulu. Dan berikut ini penjelasan singkat mengenai sepak terjang senapan FN FAL selama karir panjangnya. Sejarah panjang pengembangan FN FAL ternyata sudah dimulai pada pertengahan tahun 40-an, yakni tepatnya pada tahun 1946 pasca Perang Dunia Kedua usai. Gagasan rancangannya dikerjakan langsung oleh desainer persenjataan kondang asal FN, yaitu Deodon Seff. Awalnya, ia mendesain senapannya dengan menggunakan amunisi Kursk kaliber 7,92 x 33 mm. Amunisi jenis ini dikembangkan dan digunakan oleh Nazi Jerman pada senapan STG-44 di masa Perang Dunia Kedua. Setelah melakukan uji coba pada tahun 1948, Angkatan Darat Britania Raya kemudian membujuk pabrikan FN untuk membuat prototip tambahan. Di antaranya yaitu dengan hadirnya senapan dengan konfigurasi bullpup yang menggunakan amunisi 280 standar British yang baru. Namun, setelah mengevaluasi prototip versi bullpup ini, pihak pabrikan memutuskan untuk tetap menggunakan versi konvensional yang masuk ke tahap produksi. 2 tahun setelahnya, yakni tepatnya pada awal tahun 1950, Inggris menyodorkan senapan ini beserta senapan EM2 Inggris yang sama-sama menggunakan amunisi 280 kepada Amerika Serikat. Tujuan dari pengenalan tersebut tidak lain adalah untuk dilakukan uji coba bersama senapan T-25 Early Harvey milik Amerika. Hal itu dilakukan dengan harapan bahwa senapan baru ini sekaligus amunisinya nantinya dapat digunakan oleh semua angkatan bersenjata di aliansi NATO. Setelah uji coba ini selesai, pihak Angkatan Darat Amerika menyarankan agar pabrikan FN merancang ulang senapan mereka untuk menggunakan peluru baru Amerika Serikat, yaitu 30 Light Rifle, yang untuk sekarang lebih dikenal dengan amunisi kaliber 7,62 x 51 mm. Meskipun pabrikan FN telah berkompromi di bawah tekanan yang kuat dari Amerika, tapi pada akhirnya FN FAL tetap ditolak oleh militer Amerika dan lebih memilih senjata Spring Armory 44 atau yang lebih dikenal dengan nama M14. Tetapi, di sisi lain ternyata pabrikan FN tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam meyakinkan sebagian besar negara-negara aliansi NATO lain untuk mengadopsi senjata ini. FN FAL dengan amunisi 7,62 mm pun secara resmi diadopsi oleh Angkatan Bersenjata Belgia pada tahun 1953, dan setahun setelahnya, ia mulai memasuki produksi skala besar untuk segera diekspor ke berbagai negara aliansi NATO. Jika menilik dari spesifikasi yang dibawanya, FN FAL seri awal memiliki bobot yang relatif sama layaknya senapan serbu modern yang ada untuk saat ini, di mana ia memiliki bobot kosong seberat 4,25 kg. Sedangkan untuk ukuran dimensinya, ia memiliki panjang total 1090 mm dan untuk panjang barelnya 533 mm. Pada pemilihan mekanisme, FN FAL adalah senjata api selektif yang dioperasikan menggunakan gas. Prinsip kerjanya yaitu dengan memanfaatkan sistem piston langkah pendek untuk mendorong ball carrier. Setelah ball carrier terdorong, lak pengunci akan menutup bilik ledak sepenuhnya untuk mengunci ledakan dari pelurunya.
Ia memiliki mekanisme picu tembakan tipe palu yang terhubung dengan saklar pemilihan mode tembakan yang terletak di sisi kiri dari receiver dan berada tepat di atas handle grip. Sedangkan untuk mode tembakannya sendiri terbagi menjadi 3 pilihan, yaitu mode safe, mode semi-otomatis, dan mode full otomatis. FNVAL juga dirancang dengan mekanisme pengoperasian yang sangat mirip dengan senapan SAFN-49. Hal ini bisa terjadi karena memang tim desain dari kedua senapan ini diketuai oleh satu orang yang sama. Awalnya, FNVAL dirancang menggunakan komponen blok receiver berbahan baja tempah. Tetapi pada awal tahun 70-an, pihak pabrikan segera beralih menggunakan receiver berbahan baja cor untuk menekan biaya produksinya. Untuk pemilihan amunisi, FNVAL resmi menggunakan amunisi kaliber 7,62 x 51 mm NATO. Pelurunya dapat dimuat dalam magasin kotak berkapasitas 20 dan 30 butir peluru. Dengan menggunakan amunisi tersebut, ia mampu menembakkan peluru sebanyak 650 sampai 700 butir per menitnya. Sedangkan muzzle velocity atau kecepatan proyektil yang mampu dilesatkan mencapai angka 840 meter per detik. Dan jarak tembak efektif yang mampu diperoleh yakni berada di angka 600 meter. FNVAL versi awal juga sudah dibekali dengan berbagai kelebihan, seperti penggunaan fitur regulator gas untuk mengatur aliran gas propellan sisa pembakaran, sehingga senapan ini juga bisa menembakkan amunisi khusus untuk meluncurkan granat. Secara keseluruhan, beberapa komponen dari FNVAL terbuat dari bahan kayu, mulai dari popor dan cover barelnya. Tetapi versi pembaruan dari senapan ini sudah banyak yang menggunakan material komposit. Sebagai pembeda dari senapan serbu yang lainnya, FNVAL juga dibekali dengan besi pegangan yang posisinya bisa dilipat ke sisi kirinya saat tidak digunakan. Beberapa model juga dilengkapi dengan bipod penyangga, walaupun itu bukan merupakan fitur standar. Dan berikut ini adalah beberapa varian dari senapan FNVAL. Yang pertama adalah FNVAL Heavy Barrel, merupakan varian senapan mesin yang dilengkapi dengan laras yang lebih berat dan bipod. Varian ini pada dasarnya adalah senapan mesin ringan yang dibuat di bawah bayang-bayang filosofi ketenaran M1918 Browning Automatic Rifle. Ia diberi kode sebagai C2A1 oleh Kanada dan L2A1 oleh Australia. Versi ini diperuntukkan sebagai senjata otomatis untuk regu atau pasukan. Yang kedua adalah FNVAL Paratrooper. Ia merupakan varian yang dilengkapi dengan laras yang lebih pendek dan popor yang bisa dilipat. Yang ketiga adalah varian FNVAL L1A1 SLR atau Self Loading Rifle. Versi ini adalah varian yang paling dikenal oleh para gamers FPS. Pada dasarnya, versi ini merupakan seri VAL tanpa mode selektor. Ia banyak digunakan sebagai DMR oleh Inggris dari tahun 1954 hingga 1994. Beberapa unitnya masih dalam gudang persediaan militer Inggris, tetapi sebagian besar dijual ke luar negeri. Sebenarnya, masih ada banyak lagi varian dari FNVAL, termasuk lahirnya varian terbaru, yaitu FN Scar, dan kebetulan ulasannya sudah pernah kita bahas pada konten sebelumnya. Total, ada lebih dari 7 juta pucuk FNVAL yang sukses diproduksi sejak masa awal kemunculannya hingga saat ini. Keberadaannya juga tersebar ke berbagai penjuru dunia karena kesuksesan ekspornya yang berjalan secara luas. Sehingga, selama Perang Dingin berlangsung, senapan ini lebih dikenal dengan julukan The Right Arm of the Free World atau tangan kanan dari kebebasan dunia. Sejarah mencatat bahwa senapan ini sudah digunakan oleh lebih dari 90 negara di seluruh dunia selama lebih dari 60 tahun lamanya, dan ia juga terlibat di lebih dari 25 konflik peperangan di seluruh dunia. Maka tak heran jika kehadirannya mengilhami lahirnya senapan-senapan serbu modern yang ada untuk saat ini. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan singkat mengenai senapan serbu legendaris andalan NATO. Terima kasih sudah menonton konten ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.